fully funded bagi pensiunan ASN masih terus digodok pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kendati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi stimulus, kemudahan bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda, misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu. Kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya, mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay. Take home pay-nya sekarang berapa, kemudian gaji bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang misalnya. Nah, itu dia ya, tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema Pay As You Go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Lalu bagaimana dengan dana pensiun DPR seumur hidup? Padahal masa jabatannya hanya 5 tahun per periode. Banyak yang merasa ini pun tidak adil. Hal ini berawal saat pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun PNS yang senilai 2.800 triliun rupiah karena menjadi beban negara. Pembahasan dana pensiun PNS tersebut telah menyeret ke dana pensiun DPR yang dinilai juga turut membebani negara. Bisa dibayangkan nggak sih dengan gaji pokok 4,2 tiba dia mendapatkan pensiun 1,8. Itu artinya dia kan harus mengurus BPJS. Dianggap jatuh miskin dari sisi pendapatan yang baru. Padahal dia tidak masuk dalam kategori dibawa kemiskinan, gitu loh. Sehingga memang tidak layak anggota DPR itu dapat dana pensiun. Anggota DPR RI yang hanya menjabat 5 tahun namun mendapatkan gaji pensiun seumur hidup mendapat sorotan warganet di media sosial. Warganet menganggap uang pensiun DPR yang dibayarkan seumur hidup tersebut juga membebani APBN. Sejumlah tokoh juga ikut menyoroti dana pensiun DPR. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Tidu juga menilai bahwa pemberian pensiunan anggota DPR dan PNS dinilai tidak adil dari negara. Anggota DPR mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara. Bila ditelusuri lebih jauh, tunjangan yang didapat anggota dewan sangat fantastis. Ya, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai macam tunjangan. Bila ditotal, tunjangan dan gaji anggota DPR atau take home pay mencapai lebih dari 50 juta rupiah dalam sebulan. Hal ini diakui oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Ia menilai wacana penghapusan dana pensiun DPR agar tidak menjadi beban APBN patut dilakukan. Bahkan menurutnya sangat tidak pantas jika nanti ada anggota DPR yang menolak wacana tersebut. Bagi saya kalau itu kontra, sense kita terhadap kondisi sosial ekonomi kita kan tidak nyambung sebagai anggota DPR gitu. Loh masa anggota DPR masih nuntut? Kita kan sudah dapat take home pay. Gaji boleh 4,2, tapi yang dibawa pulang kan 55 juta. Belum reses, yang kewajiban turun ke daerah, belum kunjungan komisi. Kita kan harus fair juga. Rasa malu pada diri sendiri kan harus ditumbuhkan. Dan semua anggota DPR saya pikir sepakat. Said setuju skema yang diterapkan saat ini tidak adil. Pasalnya PNS harus memiliki masa jabatan 20 tahun untuk bisa mendapatkan dana pensiun.
Sedangkan seluruh pejabat negara tetap akan mendapatkan dana pensiun meskipun hanya memiliki jabatan selama 5 tahun saja. Semua anggota DPR, semua pejabat negara, BPK, MK, semuanya OJK semua sama. Kan dia anggota DPR, politisi, dia masuk di lembaga legislatif, tapi seperti yang dipilih oleh DPR, political appointee, dia kan 5 tahunan juga. Dia dapat pensiun juga. Sama kalau itu. Memang dalam kondisi seperti ini, itu harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Karena ada yang bekerja 20 tahun, 25 tahun, baru dapat pensiun, tiba-tiba karena pejabat negara 5 tahun bekerja dapat pensiun. Itu is not fair untuk kondisi kita saat ini. Adapun rincian gaji dan tunjangan anggota DPR untuk periode 2019 hingga 2024 diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI tahun 2010 tentang gaji pokok dan tunjangan anggota DPR. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji anggota DPR ditetapkan sebesar 4,2 juta per bulan. Gaji anggota DPR untuk pokok didapatkan lebih tinggi untuk posisi Ketua DPR, yakni sebesar 5.040.000 per bulan. Lalu Wakil Ketua DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4.620.000 per bulan. Penghasilan sebagai anggota Dewan juga berasal dari uang sidang yang memiliki paket 2 juta per sidangnya. Begitu pula uang perjalanan dinas sebesar 3 juta hingga 5 juta rupiah per harinya. Uang perjalanan dinas pun ditetapkan berdasarkan tingkat daerahnya. Misalnya daerah tingkat 2 sebesar 4 juta rupiah dan tingkat 1 sebesar 5 juta rupiah. Semua penghasilan tersebut belum termasuk tunjangan lainnya, seperti tunjangan kehormatan, jabatan, komunikasi hingga tunjangan melekat anak dan istri. Di luar semua itu, DPR juga masih mendapatkan fasilitas rumah dinas beserta anggaran pemeliharaannya yang diberikan setiap tahun. Lalu saat pensiun akan tetap diberikan gaji sebesar 60% dari gaji pokok. Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan pada tahun 2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI pada 2010. Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta rupiah. Lantas, berapa uang pensiun yang diterima oleh DPR? Sebenarnya penyaluran pensiunan DPR serta lembaga tinggi negara telah diatur dalam Undang-Undang 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Pasal 13 Undang-Undang 12 1980 menyebutkan, besarnya pensiunan pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap 1 bulan masa jabatan. Dengan ketentuan bahwa besaran pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun. Pembayaran pensiun diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jika meninggal, maka pemberian dana pensiunnya dihentikan. Kecuali ia masih memiliki suami atau istri, maka akan tetap diberikan dana pensiun namun nilainya berkurang. Beban negara karena dana pensiun memang harus dikurangi. Hal ini bisa dimulai dari penghapusan pensiun untuk pejabat negara. Adapun skema pensiunan pejabat negara seperti MPR, DPR, MK, BPK hingga OJK sebaiknya diberikan saat di akhir masa jabatannya. Kami sudah sharing information dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan, dengan berbagai pihak. Bagaimana sih kalau para pejabat negara, baik yang dipilih oleh rakyat atau yang political appointee yang dipilih oleh DPR, itu tidak lagi pendekatan pensiun. Diganti uang terima kasih atau tanda tali asih, itu adalah yang terbaik daripada ikut-ikutan menjadi bagian dari beban APBN kita. Dan saya yakin anggota DPR, BPK, MK, OJK akan setujulah. Pasalnya, sama seperti PNS, semua penghasilan yang didapatkan oleh para pejabat negara ini berasal dari kantong rakyat, yakni uang pajak.